Oke Miskiners, kembali lagi bersama saya Mas Krit. Selama hidup di planet ini, kira-kira makanan aneh apa yang pernah kalian makan, guys? Kalau saya tebak, mungkin seaneh-anehnya makanan yang kalian makan itu masih berasal dari hewan, seperti buaya, ular, kodok, dan lain-lain. Dan semua makanan ekstrim dari hewan-hewan tak biasa menurut kalian itu adalah lauk sehari-hari bagi orang Cina. Nah, kalian pasti tidak asing lagi kan dengan selera makan orang Cina ini. Mereka bisa memakan apa saja, mau ular kek, biawak, tapir, batu, kardus, kulkas, semuanya disikat. Tak heran jika mereka dijuluki puncak rantai makanan. Makanya, sekuat-kuatnya kalian, kalau kalian lihat orang Cina, kalian harus lari. Nah, tak hanya sebatas hewan atau benda-benda saja yang bisa dimakan oleh ras terkuat di bumi ini. Namun, mereka juga bisa memakan bagian tubuh mereka sendiri. Dan mereka juga menyajikan makanan tersebut dengan kreatif. Wah, ini sudah di luar logika manusia ya guys. Sepertinya saya harus memakai logika tapir untuk memahaminya. Nani? Nah, jadi makanan aneh dari tubuh manusia yang mereka makan itu adalah ari-ari atau placenta crispy. Mengerikan. Ya, beginilah bentuknya guys. 11-12 sama KFC ya. Oke, ari-ari atau plasenta ini merupakan sebuah organ yang terbentuk selama masa kehamilan. Ari-ari ini berfungsi untuk memberikan kebutuhan pada janin, seperti menyalurkan makanan, menyalurkan oksigen, memasuk darah, atau melindungi janin dari infeksi. Nah, pada umumnya kita orang Indonesia akan mengubur ari-ari ini setelah bayi dilahirkan. Beda halnya dengan orang Cina. Beberapa dari mereka lebih suka menaburinya dengan tepung sajiku, lalu dimasukkan dalam kuali. Itu tidak normal. Oke, ari-ari crispy ini sebenarnya makanan yang ilegal di Cina. Dan orang-orang di sana menjualnya secara diam-diam di pasar gelap. Nah, pada mulanya penjual ari-ari crispy ini akan membeli ari-ari manusia yang dibuang. Biasanya dibeli dari rumah sakit atau bisa juga di rumah duka, bahkan klinik bedah. Dan harganya mencapai 80 yuan atau sekitar 177.000 rupiah per biji. Wah, mahal sekali ya guys. Kalau dibelikan bakwan, pasti udah dapat banyak tuh. Oh ya? Oke, setelah dibeli, para penjual ini pun akan mengolahnya menjadi tampak seperti makanan lezat. Mereka membalurinya dengan sajiku tepung bumbu dan mungkin dengan bumbu-bumbu tradisional juga. Kemudian dimasukkan dalam kuali yang berisi minyak bimoli yang dipanaskan pakai kompor gas Hanox. Wow. Nah, sembari menunggu ari-ari crispy ini matang, mereka akan menyalakan lagu Mars Perindo dan mulai bernyanyi. Marilah seluruh rakyat Indonesia akan Oke, kalau udah matang, ari-ari crispy pun siap dijual. Dijual di pasar gelap atau bahkan sampai di toko online seperti Xian Yuan. Mereka yang menjual di toko online biasanya akan memberikan nama lain untuk ari-ari atau plasenta agar tidak ketahuan. Di sana ada penjual yang menawarkan dagangannya seharga 360 yuan atau sekitar 800.917 rupiah per buah. Gue jadi ngeri anjing. Wah, banyak sekali ya guys untungnya. Kalau laris, sekali jualan bisa beli iPhone nih. Benar. Nah, sebenarnya makan ari-ari ini udah merupakan hal biasa di Cina. Mereka menggunakannya sebagai obat tradisional. Mereka meyakini bahwa ari-ari manusia berkhasiat untuk orang yang memiliki kekebalan tubuh lemah, mengobati berbagai penyakit seperti TBC,
dan hipohemia, serta untuk kesehatan reproduksi. Ari-ari dalam fungsi obat ini banyak dijual dalam bentuk kapsul. Dan juga beberapa ibu-ibu di sana yang siap melahirkan akan membawa ari-arinya untuk dijadikan santapan. Gue jadi ngeri anjing. Nah, selain dikrispiin, ari-ari ini juga disajikan dalam banyak varian, seperti di sop atau pangsit. Ya, pokoknya suka-suka mereka mau diapain. Terlepas dari fungsinya sebagai obat, nyatanya ari-ari ini sangat berbahaya untuk dikonsumsi. Apalagi ari-ari yang dijual bebas di pasaran, sebab dapat menularkan berbagai penyakit bawaan dari si ibu, seperti HIV atau hepatitis B. Dan cara memasak yang konvensional pun tidak bisa membunuh virus-virus itu. Dan seperti yang telah saya bilang tadi, ari-ari ini merupakan kuliner yang ilegal dan dilarang pemerintah. Orang-orang yang tertangkap menjualnya akan dikenakan denda sebesar 50 kali dari keuntungan penjualannya. Nah, begitu deh miskiners. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai detik ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subrek. Oke, sampai ketemu kalau kita masih hidup. Pensi di conoscere il calcio, sei solo un figlio di